Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas berbagai macam hal tentang kitab yang akan kita pelajari. Sekarang kita akan membahas tentang masalah ilmu kalam dan juga akidah salafiyah. Tapi sebelum itu kemarin ada hal yang lupa dibahas tentang masalah kitab. Di dalam kitab ini pengarang kitab namanya siapa? Ibnu Balban. Dia meringkas dari kitab Ibnu Hamdan. Ibnu Balban, Ibnu Hamdan. Semua yang disebutkan di dalam kitab ini sesuai dengan Al-Imam Ibnu Hamdan kecuali 3 hal. Ya, pertama tentang masalah nikmat Allah yang terbesar, yaitu apa? Ya, atau pertama nikmat yang Allah berikan dan juga yang terbesar itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang juga, apakah disyaratkan kalau orang mau bertaubat dari ghibah, dia harus minta maaf dulu terhadap orang yang dia ghibahi? Ghibah tahu ya? Ngomongin orang atau tidak? Ya, kemudian yang ketiga, pada saat seseorang sedang akan diambil hartanya atau diancam jiwanya, apakah dia harus membela diri atau tidak, apa hukumnya? Nah, itu ada perbedaan. Jadi 3 hal yang berbeda di antara 2 imam tadi. Ya, ini hal yang sedikit ingin dijelaskan aja. Kemudian kita akan membahas tentang ilmu kalam dan dan ilmu dan akidah salafiyah. Kenapa ada judul begini? Karena kita sedang belajar akidah di sini. Ya, jadi kita sedang membahas tentang akidah dan kita mengatakan bahwasannya akidah yang kita bahas ini adalah akidah salafiyah, akidah salafi. Jadi kitab yang kita pelajari adalah akidah salaf. Oleh karena itu, maka kita harus membahas masalah ini, apakah ilmu kalam itu berbeda dengan salaf atau tidak berbeda dengan salaf. Ya, akan kita jelaskan. Kemudian juga kita mengetahui bahwa ada orang misalkan yang mengatakan ilmu kalam hukumnya haram. Tadi kita katakan juga kemarin di dalam kitab ini bahwa sebagian Hanabilah, tidak semua, sebagian mereka memakai ilmu kalam di dalam membahas masalah akidah. Apa itu ilmu kalam? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai ilmu kalam? Ilmu baru nih, berarti ilmu bid'ah, ilmu yang bercampur dengan filsafat. Kemudian ilmu yang haram, ilmu yang ditegaskan atau dijelaskan, dicela oleh para ulama. Ada nggak para ulama yang mencela ilmu kalam? Banyak. Bahkan ada kitab-kitab yang mencela dan melarang kita mempelajari ilmu kalam. Nah, oleh karena itu, maka kita akan mempelajari hal ini. Tentang apakah ilmu kalam itu dilarang atau tidak dilarang. Ya. Itu yang akan kita pelajari.
Eh, Pertama, apa itu ilmu kalam? Kemarin sudah dijelaskan, ada definisi ilmu kalam, apa artinya? Ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaidid diniyah biiradil hujaji wa daf'is syubah. Ilmu yang membahas tentang apa? Akidah-akidah agama dengan cara mendatangkan dalil-dalil dan kemudian membantah subhat-subhat. Nah, jadi ada namanya subhat. Apa artinya subhat? Pernah dengar nggak kata-kata subhat? Pernah dengar? Apa artinya subhat? Hah? Samar-samar. Apalagi subhat? Hal yang mengalahkan pada hal yang haram. Kita bicara masalah dalil. Dalam masalah akidah ada kata subhat. Samar-samar bagus. Tapi ada lagi jawaban yang lain yang lebih enak gitu, yang lebih meragukan. Kurang mengenang, dari kata apa subhat? Iya benar, subhat meragukan, kemudian apa namanya, samar-samar, betul. Tapi dari kata apa subhat? Hah? Praduga. Dari kata apa subhat? Ada yang tahu nggak subhat? Dari kata apa? Hah? Apa? Menyerupai. Subhat artinya menyerupai. Kenapa subhat dinamakan dengan subhat? Karena subhat itu menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai kebenaran. Jadi subhat kalau kita tulis subhah dari kata syabah. Nah, itu bertahu kalau subhat apa maksudnya dalam akidah, khususnya menyerupai, dari kata-kata syabah, menyerupai. Kenapa kok disebut subhat? Misalnya ada orang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Darwin bilang manusia berasal dari monyet. Dia bawa dalil. Itu dalil benar tidak? Tidak benar. Tetapi dia bawa dalil. Nah, dalil ini seolah-olah apa namanya? Menyerupai apa? Kebenaran. Menyerupai hak, menyerupai kebenaran. Seolah-olah dia dalil. Menyerupai. Kenapa dinamakan subhat? Karena menyerupai kebenaran. Maka dikatakan subhat. Dia menyerupai, tapi dia benar nggak? Nggak benar. Menyerupai kebenaran. Karena orang yang benar itu bawa dalil. Betul? Dia bawa dalil. Nah, ada lagi orang salah bawa dalil. Seolah-olah dia benar, padahal dia tidak benar. Itu dinamakan dengan subhat. Dan hati-hati, ini kata sering digunakan oleh banyak orang. Jangan dengerin Ustadz Fulan, subhat. Nah, dengar gak? Jangan dengerin Ustadz Fulan, subhat. Nah, kalau dia ada orang bilang begitu, bagaimana caranya kita menjawab? Gampang. Kamu juga subhat. Kalau subhat itu harus dibuktikan. Nggak bisa kita bilang orang subhat. Kalau asal-asalan begitu, itu bukan hal yang benar. Dia yang subhat, gampang. Kalau cuman sekedar tuduh-menuduh, kita tuduh lagi, ya ente yang subhat, aneh enggak? Paham tuh? Ya, jadi ada seorang sahabat namanya Tufail ibnu Amr Ad-Dausi datang ke Mekah Al-Mukarramah. Begitu datang ke Mekah, tawaf di Ka'bah, kata Abu Jahal, Abu Lahab, tutup telinga. Jangan dengerin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengerin dia nanti kamu kena sihir. Dia punya bacaan mantra-mantra yang kalau dia baca, kamu akan ikuti dia, akan berubah dan terpengaruh. Itu sihir. Kata siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Akhirnya Tufail, sahabat Nabi, mengambil apa? Kapas untuk nutup telinganya supaya nggak dengar. Nah, itu subhat bukan? Subhat. Quran dibilang sihir. Kemudian Tufail berpikir, saya orang ngerti, saya tahu mana syair, mana sihir, mana bukan. Saya tahu, ngerti. Kenapa saya dengerin Abu Jahal, Abu Lahab ngomong subhat-subhat? Maka dia membuka, kemudian mendengarkan Al-Quran, kemudian beriman. Dia mengatakan,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba bayangkan kalau Abu Tufail tidak buka itu kapas. Kira-kira dia dapat hidayah tidak? Nggak dapat. Zaman sekarang banyak orang begini. Begitu disebut ini subhat, dia tutup telinga, tutup kuping, matikan ceramah, nggak mau datang ke pengajian fulan, nggak mau datang ke sini. Karena ada Abu Jahal yang bilang jangan dengerin subhat ustadz ini, subhat ustadz itu. Tetapi di lain sisi juga ada seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, nutup telinga, nggak mau dengar omongan subhat, omongan orang yang salah, atau omongan yang menyerupai kebenaran tadi. Sufyan bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan. Sufyan bisa membedakan, maka dia menutup telinga, males dia dengerin begitu. Orang ateis bicara, orang ini dia tutup kuping. Jadi ada dua, ada yang hak nutup kuping dengan hak, dan ada yang nutup kuping dengan tidak hak. Bagaimana membedakan? Dengan ilmu dia belajar, kemudian dia membandingkan dan seterusnya. Ya kalau orang yang nggak tahu, maka dia tidak boleh mengatakan ini subhat atau bukan subhat. Ente tahu dari mana dia subhat atau bukan? Paham nggak? Kalau nggak ada ilmunya, apalagi orang awam, kata ustadz aja, dia mengatakan ustadz yang bilang subhat. Ya, jadi itu kata ustadznya. Oleh karena itu kita punya akal Allah kasih untuk berpikir. Kita berpikir, belajar. Jadi kalau dengar sesuatu jangan kita langsung ambil mentah-mentah subhat berarti benar subhat kata Ustadz Fulan. Ustadz Fulan bukan Nabi. Nabi kita siapa? Ustadz Fulan. Sahih? Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkataan seorang ustadz ini subhat bukan belum tentu 100% benar dan harus kita cerna. Kalau tidak nanti namanya kita terdoktrin. Jelas ya? Kenapa kita bahas ini? Karena kitab ini mengatakan akidah yang kita pelajari di kitab ini akidah salafi, akidah salafiyah. Sedangkan di dalam kitab ini juga ada hal-hal yang kemarin kita katakan istilah-istilah ahli kalam dan seterusnya. Jelas? Maka oleh karena itu kita harus mempelajari apakah benar ilmu kalam itu bertentangan dengan akidah salafiyah atau tidak. Dan kita nanti akan bahas tadi masalah-masalah yang tadi kita katakan bahwa para ulama ada yang menjelekkan ilmu kalam dan seterusnya. Kalau kemarin sudah dijelaskan sebelum kita bahas tentang masalah masalah Hambali, ya, bagaimana pandangan ulama Hambali terhadap ilmu kalam, kita bahas dulu masalah ilmu kalam di sini. Nah, ini ada beberapa syubhat tentang ilmu kalam. Ada seorang ulama namanya Syekh Dr. Hasan Asy-Syafi'i. Dr. Hasan Asy-Syafi'i. Siapa Dr. Hasan Asy-Syafi'i? Beliau adalah seorang ulama, dia ngarang kitab judulnya Al-Madkhal ila Ilmil Kalam. Ini kitab Al-Madkhal ila Madhab Imam Ahmad bin Badran. Ada lagi Madkhal ila Fiqh Imam Syafi'i, Akram Al-Qawasimi. Madkhal itu apa? Artinya pengantar. Kitab pengantar bagus-bagus, enak-enak dibaca. Madkhal ila Ilmil Kalam, judulnya pengantar terhadap ilmu kalam, karangan Dr. Hasan Asy-Syafi'i rahimahullah, masih ada beliau. Ya, Al-Madkhal ila dirasati ilmil kalam. Di sini Asy-Syaikh Hasan Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasannya arti daripada ilmu kalam adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, ya, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat yang berkaitan dengan akidah, untuk diberikan dalil-dalil penguatnya dan juga menghilangkan subhat-subhat. Paham? Dalil apa? Ada dalil nakli, Quran, Sunnah, dan ada dalil akal. Jelas? Itu ilmu kalam. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu kalam sama dengan ilmu akidah. Itu hanya satu nama yang sama. Akidah adalah ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam dinamai dengan ilmu kalam? Kenapa ilmu kalam dinamakan dengan ilmu kalam? Jadi para ulama mengatakan ilmu kalam sama dengan ilmu
ilmu kalam artinya adalah ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu fikih akbar, dan seterusnya, ilmu tauhid. Jadi sama saja. Nah, ini kalau orang tidak paham, ada yang namanya dua di sini. Ada yang punya dua nama. Siapa yang dua nama? Misalkan namanya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan. Hasan siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Hasan. Kalau dia tidak memahami hal ini, maka dia akan menganggap bahwa ini dua hal yang berbeda. Salah paham. Jadi ilmu akidah, ilmu kalam, oleh para ulama dikatakan satu hal, sama. Itu yang dikatakan oleh para ulama akidah. Kenapa ilmu kalam dinamakan dengan ilmu kalam, dengan kalam? Penyebab ilmu kalam dinamakan dengan nama tersebut. Ilmu kalam. Kalau ilmu akidah kenapa nggak disebut akidah? Kenapa disebut ilmu kalam? Karena yang pertama, perbedaan yang terbesar di dalam sifat kalam. Kalam apa artinya? Kalamullah, Al-Quran. Ada kelompok A bilang kalamullah begini, ada yang bilang kalamullah begitu. Jadi ini penyebab pertama, perbedaan yang terbesar dalam sifat kalam dibahas di dalam masalah akidah, sehingga disebut ilmu ini ilmu kalam, karena ini perbedaan yang terbesar yang dibahas oleh para ulama. Ilmu kalam ini kalau kita lihat di dalam kitab akidah, misalkan tentang kalamullah atau Al-Quran, di situ sebagian ulama bilang minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini perkataan kalau salah paham ini bisa berbahaya. Ini memang agak dalil buat Kristen malah. Jelas? Orang Kristen bilang begitu. Al-Quran dari Allah, Yesus juga dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi agak persoalan yang sangat penting buat yang paham, tapi persoalan yang sangat teliti, dibahasnya harus teliti. Masalah kalam nih. Jadi masalah kalam, masalah macam-macam. Di sini mulai juga muncul kelompok-kelompok dalam Islam, kelompok Mu'tazilah, kelompok ini, kelompok itu. Kita jelaskan juga Imam Ahmad kemarin disiksa karena masalah kalamullah dan seterusnya. Kemudian yang kedua disebut dengan ilmu kalam karena di dalam kitab-kitab akidah pembahasannya itu judul-judulnya Al-Kalam fi kadza, Al-Kalam fi sifati al-irada, Al-Kalam fi sifati al-kalam, Al-Kalam fi sifati fi nubuwah, perkataan di dalam masalah kenabian, perkataan di dalam masalah hari akhir, perkataan di dalam masalah sifat iradah, perkataan di dalam ini, perkataan dalam itu. Jadi karena perkataan para ulama bilang kalam, akhirnya disebut ilmu kalam. Perkataan para ulama akidah. Jadi mereka kalau bahas kitab al-kalamu fi kada. Ngerti nggak nih? Paham nggak antum? Paham? Baik. Dalam kitab mereka. Kemudian disebut juga dengan ilmu kalam karena yang ketiga adalah kalau orang dengar dia bilang, oh ini perkataan yang benar, hadzal kalam, ini kata yang benar. Jelas ya? Kadang-kadang sama antum belajar akidah, lihat kalau antum belajar akidah, awal kita belajar dijelasin uluhiyah, pembagian tauhid, tauhid rububiyah, begitu dengar penjelasan, oh begini, sahalah, betul nggak? Sebagian ulama mengatakan itu penyebab disebut dengan ilmu kalam. Karena orang yang mendengar, begitu dengar hujah dalil penguat, dia mengatakan, oh iya itu hadza huwal kalam, hadza huwa al kalam. Inilah perkataan. Kalam artinya apa? Perkataan, omongan benar. Ini omongan yang benar.
yang lain salah. Paham tuh? Baik. Karena perkataan orang bahwa ini adalah sama. Ini adalah kalam. Faham tuh? Ilmu kalam ini membahas masalah, di dalam ilmu kalam membahas masalah akidah selain dengan dalil-dalil syar'i, juga membahas dengan dalil akal, dengan logika. Allah ada nggak? Dalilnya apa? Begini dalilnya. Apakah hal ini dilarang atau tidak dilarang belajar dalam agama? Pelajaran ilmu akidah dengan menggunakan logika, dengan menggunakan dalil akal, dilarang atau tidak dilarang? Nah, sebagian orang melarang. Tidak boleh. Belajar akidah tidak boleh dengan dalil-dalil akal atau logika. Mereka mengatakan, subhat namanya. Kita sebut subhat. Nah, kita akan buktikan kenapa subhat. Jadi subhat itu harus dibuktikan. Di antara orang-orang yang melarang, bisa dihapus atau? Bisa. Ada yang nulis atau? Dihapus. Di antara perkataan sebagian orang, syubhat ya, syubhat jamaknya syubhat. Syubhat larangan belajar ilmu kalam. Ilmu kalam. Yang pertama, pakai akal siapa? Pernah dengar nggak antum begini? Kadang-kadang kita ketika belajar, kita menggunakan akal, menggunakan logika, banyak orang tidak setuju. Padahal kita membela Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia mengatakan akal manusia berbeda. Oleh karena itu kita mau pakai akal siapa? Kalau akal itu bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, kenapa ada kelompok-kelompok yang banyak di dalam Islam? Ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Asy'ariyah, ada kelompok Hambaliyah, ada kelompok apa lagi? Maturidiyah dan seterusnya. Kok nggak satu? Padahal sama-sama pakai akal. Berarti mau pakai akal siapa? Betul nggak? Pertanyaannya seperti itu. Maka jawabannya apa? Itu dalilnya kan betul nggak? Kira-kira. Nah, dalilnya adalah, jawabannya adalah kita pakai akal yang benar. Jadi jawaban perkataan ini pakai akal siapa? Pakai akal yang disepakati yang benar, cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Kenapa bisa semua berpikir tetapi kok beda-beda hasilnya? Ada Kristen berpikir tidak? Dia menggunakan logika bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menggunakan logika, tetapi salah. Kenapa bisa salah? Padahal dia berpikir dan dia menggunakan logika. Kenapa bisa salah? Karena cara berpikirnya tidak benar. Cara berpikirnya yang nggak benar. Cara berpikir yang tidak benar. Cara apa? Dia cara berpikir yang tidak benar. Kalau cara berpikir yang benar, maka akan sepakat. Kita sepakat tidak kalau 1 tambah 1 2? Sepakat. Itu pakai akal siapa? Cara berpikir siapa? Semua. Jelas ya? Jadi kalau cara berpikirnya benar, maka akan benar. Oleh karena itu di dalam ilmu kalam atau ilmu akidah, kita membenarkan cara berpikir yang salah dengan mendatangkan dalil-dalil dan menghilangkan syubhat-syubhat. Ada satu kitab dulu, Anda baca dulu udah lama.
Judulnya At-Ta'riful 'Am bil Aqidatil Islamiyah, karya Imam At-Tantawi, Syekh At-Tantawi. Syekh At-Tantawi pernah datang ke Indonesia, terkenal, dia punya buku banyak. Kitabnya dibagikan oleh Yayasan As-Saffah. Tahu Yayasan As-Saffah? Yayasan As-Saffah. Definisi umum tentang akidah Islam. Di situ Syekh At-Tantawi menjelaskan jawaban kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, maka tidak ada. Ada nggak orang bilang begitu? Allah nggak dilihat, berarti nggak ada. Itu kata dia logis menurut dia. Maka Syekh At-Tantawi menjelaskan di dalam kitab yang dibagikan oleh Yayasan As-Saffah, beliau mengatakan, Syekh At-Tantawi mengatakan, tidak semua yang dilihat manusia itu menunjukkan kebenaran. Kebenaran itu tidak hanya dengan penglihatan bisa diketahui. Kemudian dia membawa dalil. Dalilnya apa? Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Di padang pasir ada Fata Morgana. Ada kelihatan air padahal tidak ada air. Berarti mata bisa melihat, tetapi belum tentu penglihatan itu benar. Kemudian dia mengatakan kalau ada air, kita taruh di sini pulpen. Seolah-olah pulpen itu apa? Bengkok. Atau bengkok, atau sendok kita taruh jadi bengkok kelihatannya, tapi bengkok nggak? Enggak, tidak bengkok. Berarti kata Syekh At-Tantawi, penglihatan itu belum tentu benar. Maka kaidah mereka mengatakan sesuatu yang ada harus dilihat, kalau tidak ada maka tidak benar, itu salah. Dibantah dengan dalil tersebut. Jelas tidak? Ini dalil digunakan untuk membantah apa? Membantah kepercayaan yang salah. Paham tuh? Jelas tidak? Kitab luar biasa. Nah, itu untuk membantah di situ. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu kalam. Wallah. Kemudian syubhat yang berikutnya adalah ilmu kalam tidak ada di zaman Nabi. Ilmu kalam tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Ini yang akan kita jelaskan. Nabi dan sahabat dan salaf. Kalau tidak ada zaman Nabi berarti apa? Maka dia adalah ilmu apa? Bid'ah. Zaman Nabi nggak ada, maka bid'ah. Semua ilmu tidak ada zaman Nabi. Sebagian ilmu maksudnya. Ilmu nahwu misalkan, tidak ada zaman Nabi. Nabi SAW, salafus soleh, kemudian para sahabat, nggak ada yang tahu ilmu nahwu, nggak pernah belajar ilmu nahwu. Marfu nggak ngerti, mansub tidak paham, majzum tidak tahu. Antum tahu itu istilah dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu apa? Ilmu grammar bahasa Arab. Tidak ada di zaman Nabi. Berarti ilmu nahwu bid'ah. Kalau ini benar. Ilmu kalam tidak ada zaman Nabi, berarti ilmu kalam bid'ah. Berarti ilmu nahwu juga harus jadi bid'ah. Ilmu sorof bid'ah. Kemudian ilmu yang sama-sama disepakati benar-benar tidak ada zaman Nabi, ilmu rijal, ilmu mustalahul hadis, hadisun mu'dal, ada hadis mursal, ada hadis apa namanya? Mu'allaq, ada hadis macam-macam. Ada hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu', enggak ada zaman Nabi. Mustalah hadis tidak ada zaman Nabi. Itu ilmu bid'ah. Faham tuh? Antum dengar apa? Diam paham atau diam bingung? Paham. Jelas? Jadi jawabannya itu. Jadi ilmu kalam tidak ada di zaman Nabi. Sekarang kita lihat intinya, isinya, apakah dia bertentangan dengan Nabi SAW atau tidak. Ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah ilmu kalam berasal dari Yunani. Berasal dari Yunani, dari Aristoteles dan sebagainya.
masuk ke dalam akidah Islamiyah. Betul tidak? Pernah dengar kayak gitu? Ilmu Yunani dari para filsafat, para ahli filsafat, kemudian dimasuk ke dalam akidah Islam sehingga bercampur ilmu Islam dengan ilmu filsafat. Berasal dari Aristoteles, berasal dari para ahli filsafat lainnya. Kemudian merusak akidah yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta para tabi'in. Betul tidak? Betul. Nah, gimana jawabnya itu? Nanti bantu menjawab. Betul atau tidak betul? Jawabannya adalah yang pertama. Kita hapus dulu, bisa dihapus? Enggak ada yang tulis. Anak tulis atau enggak nih? Dihapus ya? Jawaban bahwa ilmu kalam berasal dari Yunani. Ini karena kenapa kita bahas begini, supaya sebagian orang itu mudah sekali menyesatkan orang. Dia menyesatkan orang. Kalau yang disesatkan orang biasa masih mending, tapi ketika para ulama besar, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Imam Suyuti, kan para ulama besar, mereka mempelajari ilmu kalam di dalam akidah dan seterusnya. Sebagian ulama besar. Ada lagi orang belajar kagak, tobat baru kemarin 2-3 hari yang lalu, kemudian mereka membicarakan para ulama besar, nggak tahu diri, bahasa kita, bahasa paling sopan itu nggak tahu diri. Jelas? Maka di sini kita mempelajari ini agar kita tidak terburu-buru di dalam menyesatkan para ulama. Minimal kita ngerti dulu, belajar dulu, mau sesatkan ntar belakangan. Jelas? Ya. Jadi yang ketiga, subhat yang ketiga adalah ilmu kalam berasal dari Yunani. Ilmu kalam dari Yunani. Maka jawabannya yang pertama, ilmu kalam melalui beberapa fase. Ada beberapa fase dalam ilmu kalam. Fase itu maksudnya apa? Beberapa masa dalam ilmu kalam. Ilmu kalam. Ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah masa awal. Masa awal kemunculan. Ini kapan? Kira-kira dari zaman Nabi, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bawa dalilnya. Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi dari masa Rasulullah sampai dan para sahabat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ilmu kalam, membawakan dalil-dalil logis, kemudian menghilangkan syubhat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah masuk neraka jahannam. Orang musyrik bilang, zaman siapa nih? Zaman Nabi. Ibnu Zaila'i mengatakan bahwa kalau begitu Nabi Isa disembah tidak? Disembah. Malaikat disembah tidak? Disembah. Kemudian Nabi Uzair disembah tidak? Disembah. Berarti mereka di mana? Neraka. Yang bilang siapa? Allah. Allah yang bilang, ayat Quran. Nah, orang musyrik pakai logika. Dia bilang, Allah mengatakan sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah di neraka. Kata orang musyrik, kalau begitu apa? Nabi Isa masuk neraka, malaikat di neraka, karena kita nyembah. Nah, sebagian nyembah Nabi Isa, Kristen, Nasrani, kemudian siapa? Yahudi nyembah Uzair, musyrikin nyembah malaikat. Mereka mengatakan malaikat banatullah, anak perempuan Allah.
maka masuk neraka semua. Maka kata Nabi SAW, Nabi menjawab bahwa yang masuk neraka adalah yang ridho disembah. Yang ridho disembah. Yang ridho disembah masuk neraka. Jadi kalau ada manusia ridho disembah, dia masuk neraka. Sekarang kalau Harun disembah, tapi Harun gak ridho, masuk neraka tidak? Tidak. Kalau dia ridho, masuk neraka. Itu jawaban Nabi SAW. Kemudian ada lagi Nasara Najran. Dari Najran ada Nasara, pernah dengar? Datang ke Madinah. Kemudian mereka datang dan mengatakan bahwasannya Yesus adalah Tuhan atau Nabi Isa adalah Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bermujadalah, berjidal apa artinya? Berdebat, melawan mereka. Nabi mengatakan, nah ini ilmu kalam. Kenapa kalian katakan Nabi Isa adalah anak Tuhan? Bukankah anak Tuhan itu, kalau anak itu pasti sama bapaknya, betul nggak? Paham nggak ini? Paham tuh ulama. Orang Kristen bilang apa? Orang Kristen bilang apa? Nasrani Najran zaman Nabi bilang apa? Nabi Isa anak Allah. Kata Nabi apa? Kalau anak itu menyerupai bapaknya tidak, Nabi nanya. Pakai dalil akal. Kata Kristen iya, nyerupain bapaknya. Bapaknya Tuhan berarti anaknya Tuhan. Akhirnya kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, kalau bapaknya mati nggak? Allah mati tidak? Tidak. Anaknya mati nggak? Anaknya mati. Bapaknya nggak mati, kok anaknya mati? Kemudian Nabi mengatakan anaknya itu dikandung, bapaknya nggak dikandung. Beda nggak antara bapak dengan anak? Tidak menyerupai. Kemudian ada lagi, hadisnya panjang. Mana nggak bawakan hadisnya? Hadisnya panjang, ada dijelaskan juga di dalam tafsir At-Tabari. Dijelaskan, bisa dicari. Tentang mujadalatun Nabi SAW li Nasara Najran. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam makan dan minum Allah bapaknya, kata mereka, Ta'ala Allah. Makan nggak? Minum nggak? Enggak. Sekarang gimana? Kok sama? Bukankah anak harusnya sama kayak bapak? Maka Nabi menggunakan logika. Jelas tidak? Taib. Kemudian yang kedua, para sahabat. Ada kelompok sesat namanya Khawarij muncul. Khawarij pada saat muncul, mereka menyalahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, memerangi Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan Ali bin Abi Thalib sesat. Ibnu Abbas datang kemudian bertanya kepada mereka, wahai Khawarij, kenapa kalian menyesatkan keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Khawarij ada 3 hal. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib berperang kemudian tidak menawan perempuan. Perempuan tidak ditawan. Jadi berperang sesama muslim, kemudian setelah berperang Ali bin Abi Thalib tidak menawan para perempuannya. Nah, berarti Ali bin Abi Thalib ini perangnya nggak jelas. Paham tuh? Paham gak nih? Maka oleh karena itu dia tidak berada di dalam kebenaran karena berperang nggak jelas. Kenapa dia tidak mau menawan para perempuan yang dia perangi, kaum yang dia perangi? Kemudian yang kedua, dia tidak mengatakan bahwa dirinya Amirul Mukminin. Dia menghapus nama kata Amirul Mukminin. Berarti dia, kalau dia menghapus kata Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Amirul Mukminin pemimpin orang mukmin. Dia hapus, berarti dia pemimpin orang kafir, kata Khawarij. Kemudian juga yang ketiga, dia berhukum dengan hukum rijal, berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Pada saat Muawiyah dan Amr bin As mengangkat Quran, ayo kita sama-sama bermusyawarah, cari orang-orang yang bisa menghakimi kita, ya, menengahi kita, membuat hukum supaya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan mereka. Ali bin Abi Thalib setuju. Kata Khawarij apa?
Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, tetapi berhukum dengan hukum manusia. Maka di sini Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menjawab. Itu kata logika Khawarij, logika kacau. Maka dijawab dengan logika oleh siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menawan para perempuan dari orang-orang Muslim yang dia perangi? Kenapa alasannya? Alasannya, beliau bertanya, siapa dari kalian yang mau menawan Sayyidah Aisyah? Kata siapa nih? Ibnu Abbas. Siapa yang mau nawan Sayyidah Aisyah? Kita tawan perempuan, siapa yang mau mengambil Sayyidah Aisyah? Mentawan. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan mereka semua. Bukan karena tidak yakin bahwa dia di atas kebenaran, tapi memang Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka yang dia perangi. Sesama Muslim, paham nggak? Nah, Khawarij mengatakan kalau perang berarti harusnya dikafirin dulu orang Islamnya. Nggak mesti begitu. Di dalam Quran dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ada dua orang mukmin, kalau ada dua kelompok orang beriman berperang, maka kita damaikan mereka berdua. Orang Islam dan orang Islam bisa saja berperang, nggak perlu kita kafirin. Nggak mesti harus kita kafirin kemudian kita jadikan mereka tawanan perang. Kemudian perempuannya kita jadikan tawanan juga, enggak. Kata Khawarij, kata Ibnu Abbas, Anda udah jawab belum? Sudah. Paham tuh nih? Jelas? Kemudian yang kedua adalah kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah menghapus Rasulullah namanya. Nabi ketika menulis nama beliau uktub ya Ali. Nabi nyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibnu Amr. Kata Suhail, kami tidak percaya kamu Rasulullah. Nggak mau ditulis Rasulullah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi nyuruh hapus wahai Ali. Ali nggak mau hapus. Nabi nanya, mana tempatnya? Nabi yang hapus. Rasulullah. Nabi menghapus Rasulullah. Apakah Nabi bukan Rasulullah? Cuma namanya doang dihapus di perjanjian. Nabi nggak mau ribut, nggak mau kepanjangan berdebat. Dihapus Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengakui saya tetap Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib menghapus kata Amirul Mukminin, dia tetap Amirul Mukminin, kata Ibnu Abbas. Menjawab dengan logis tidak? Menjawab dengan logis. Maka kata Khawarij, ya benar juga. Kemudian yang ketiga, bahwa Ibnu Abbas atau Khawarij mengatakan Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, menjawab perkataan Khawarij tadi, Allah bilang di dalam Al-Quran, yahkumu dzawa adlim minkum. Berhukum dengan menghukumi kalian dua orang yang adil. Manusia bukan dua orang yang adil? Manusia. Allah menyuruh dalam Al-Quran. Jadi kita pakai hukum manusia yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada masalah, boleh. Penjelasan Ibnu Abbas ini dalam masalah pada saat haji atau umrah. Bagaimana dengan masalah perperangan antar sama umat Islam? Akhirnya Khawarij 2.000 orang dan riwayat 4.000 orang taubat. Faham tuh? Oleh karena itu ada beberapa masa dalam ilmu kalam. Masa awal kemunculan masa zaman Rasulullah dan para sahabat, di dalam Al-Quran pun ada. Ini merupakan akidah yang orisinil berasal dari Islam. Nanti masa kedua adalah masa penulisan ilmu kalam. Masa ketiga baru masa percampuran antara ilmu kalam dan ilmu filsafat. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Akan kita jelaskan insyaallah perkataan para ulama yang menjelekkan ilmu kalam. Kenapa sebabnya? Insyaallah pada episode selanjutnya biidznillah taala. To be continue, bersambung Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.